Halo Cicu Ai, apa kabar? Baru ketemu lu tadi. Iya, baru ketemu lagi. Aduh, happy banget nih hari ini kita lihat setelah rally cukup signifikan, tapi hari ini kita terbangun nih karena IHSG turun signifikan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan IHSG turun signifikan dan ini pengaruhnya lama atau tidak? Silahkan Cicu Ai. Aku rasa nomor satu currency ya. Kalau Currency, oke. ya kalau lu lihat asing jualan, itu pasti triggernya currency. Soalnya kita kan Oke, move rupiah kita sekarang udah mendekati 17.000 kan. Jadi betul. dan kita nggak ada, maksudnya di Indonesia sendiri nggak ada anything yang signifikan gitu loh, Hmm, yang bisa bikin asing jualan. Jadi kalau asing jualan, gue rasa tuh karena currency-nya geser. Nah, kalau oke, Astra kan tadi sama Yuti kan ada specific news kan, tambang. betul. Nah, kalau Astra sama Yuti dijual karena itu. Yuti pasti dijual lebih banyak karena tambangnya punya Yuti. Jadi impact Betul. ke Yuti lebih tinggi daripada impact ke Astra. Oke. Jadi ini semua semata-mata sama currency. Apakah ini tidak ada kaitannya mengenai Trump? Karena banyak investor mengait-ngaitkan dengan Trump yang menyerang Greenland sehingga ada aktivitas panic selling karena makronya globalnya nggak bagus. Kalau Trump nyerang Greenland tuh gue rasa impactnya ke gold ya. Gold yang naik di atas 4.800 itu kan gara-gara Trump mau nyerang Iran lah, mau nyerang Greenland lah. Itu itu lebih efek ke gold daripada efek ke Indonesian market sama Indonesian currency gitu loh. Hmm, Indonesian currency tuh gue rasa karena kemarin itu tutup tahun revenue kita miss kan, dipajak kan. Jadi hmm. kita udah rada-rada mepet sama batas 3%-nya kita itu. Jadi Oke. 2.89 apa 2.9 defisitnya kita. Jadi kan abis itu kan sejak Hmm, keluar itu kan currency ini geser. Jadi 16.800 sampai geser hampir 17.000. betul. Itu karena itu. Jadi Hmm, uh, dan I think kombinasi of everything ya, kebetulan indeksnya all time high terus ya kan, ya mungkin hari ini is a correction day gitu. Halo. Oke. Nah, Cicu Ai. Ini mungkin sinyal tadi agak jelek nih, Cicu Ai. Tapi nggak apa, kita lanjut aja. Nah, kita bahas mengenai outlook IHSG 6 bulan ke depan. Apakah IHSG itu masih akan cenderung stronger atau enggak nih? Karena kita melihat banyak orang udah mulai panik nih. Waduh, IHSG udah di angka 9 ribuan nih. Kemudian valuasi udah kemahalan nih. Terus banyak kondisi geopolitik yang kurang nyaman nih untuk trading. Kira-kira bagaimana menyiasati hal ini dan outlook 6 bulan ke depan gimana? Kalau lihat ISG itu sebenarnya nyampe 9.000 kan yang nopang saham-saham Konglo kan. Betul. Saham Konglo kan valuasi nggak gitu ngefek. Supply and demand ini. Hmm, Iya kan? betul. Jadi itu Hmm. kalau Konglonya ada demand, ya pasti naik ISG-nya balik lagi gitu loh. Karena saham yang non selama ini kan memang ISG naik kan ditopang sama si saham-saham Konglo ini. Mhm. Jadi maksudku Oke. kalau orang ingat nggak waktu 8.000 juga orang bilang wah 8.000 gitu kan, ditopang saham Konglo, Mhm. terus koreksi ke 7.000 berapa, terus balik lagi ke Iya. 9, malam jebol ke 9.000. Ya jadi ya at the Ok. end of the day, kalau cuma lihat indeks stok, ya asal si Konglo itu ada demand, ya indeksnya balik. Kalau cuma lihat indeks stok ya. Dan di Mhm, Konglo kan mhm. memang valuasi doesn't matter karena corporate action lebih yang matters kan. Kayak Betul. corporate issue segede gaban gitu kan. Rata-rata kan Mhm, corporate mhm. action. Oke, jadi sekarang mungkin kita garis bawahi ke teman-teman ya bahwa IHSG saat ini 55% trading value itu ditopang oleh retail dan retail ini lebih kecenderungannya adalah lebih risk agresif sehingga mereka tidak bermasalah ketika mereka masuk ke saham valuasi tinggi hanya berdasarkan supply and demand yaitu saham-saham konglo sehingga all time high ini penopangnya apa saham-saham konglo yang banyak didominasi oleh retail. Tadi kita juga sempat ngobrol ya Cik, kenapa retail itu agak malas ke saham berfundamental karena mungkin karena time frame-nya itu lebih panjang. Hmm, Makanya retail itu lebih suka yang corporate action dan konglo-konglo karena gerakannya lebih sacet. Seperti itu tadi lebih kita cepat ngobrol. naiknya, turunnya juga cepet sih. Tapi kan mereka nggak pernah lihat turunnya. Iya betul. Mereka Betul cuma sih. lihat naiknya. Nah, di sini kan banyak retail nih tentu saja. Cuma tadi ada yang menanyakan BCA nih sepintas. Nah, saham-saham banking ini gimana sih? Akankah tahun 2026 ini bersinar kembali? Atau kan masih didominasi oleh saham-saham konglo yang hanya berotasi? Seperti yang Cukai sampaikan di Sukor Phoenix. Gua rasa masih Kongo ya. Kalau lu mau masuk ke Mhm. fundamental, we need asing
sama BPJS, maksudnya big institution to buy into those saham yang berfundamental. Asingnya kan malah belum balik. Karena ya mungkin ya tadi gue ngomong kan mereka takut currency, takut macam-macam lah. Kecuali asingnya balik itu baru lu boleh lihat saham-saham yang kayak bank, pokoknya fundamental lah. Terus ya kan aku tadi ngomong AUM fund tuh sebenarnya nggak gitu naik. Equity ya, yang naik kan banyak money market sama Betul. Bond. 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 Banyak banget itu. Tapi yang equity kan sebenarnya nggak naik. AUM Karena ya. retail lebih senang main sendiri ya, Cik ya. Iya. Tadi kita juga bahas kan retail lebih senang main sendiri dipimpin para nabi. betul. Balaking salah. Iya, karena retail mungkin secara analisis sebenarnya kurang bisa secara mendalami. Jadi mereka karena knowledge-nya lebih kurang, mereka selain menggunakan influencer baru mereka research, mereka nggak punya source lain yang mereka pakai. Jadi memang saham-sahamnya rata-rata yang bergerak adalah saham konglomerasi yang memang kebanyakan digerakkan oleh lokal seperti itu. Iya. Nah, kemudian Cicu ini aku amazed banget. Mungkin Cici ingat ya waktu acara Sukor Phoenix di Asta waktu itu. Cicu menyatakan bahwa akan ada rotasi konglomerasi dari Pak PP yang mungkin agak sedikit slowing down ke saham-saham Bagri. Dan ini terjadi kali ini. Kita melihat Bumi Dewa sejak event waktu itu terbang gila-gilaan kalau Cici ingat. Sejak event di Desember awal, minggu pertama Desember di Asta. Pas ya. Nah, kira-kira nih. Apa? Saham-saham Pak Happy juga naik. Saham-saham Pak Happy juga naik. Walaupun ada rotasi sedikit ya, ada penurunan lagi, nanti mungkin digentian lagi. Nah, kemudian kalau menurut pandangan Cuai, apakah rotasi konglomerasi ini masih akan terus terjadi dan menghiasi 2026? Terutama yang masih murah-murah sekarang. Karena yang gini ya, gue jujur sampai kita anggap bulan Maret aja lah ya. Nggak ada berita apa-apa lagi kan. Selain akuisisi dari corporate action dari yang Panglakonglo ini, secara global apa-apa, beritanya cuma terang mau nyerang A, B, C, D, E gitu kan. Iya. Yeah. Itu Venezuela, Iran, dan lain-lain. Itu efeknya cuma di gold. Makanya selain saham-saham Konglo ya lu mesti ngeliatin saham-saham yang ada gold. Sekarang aja udah 4.800 lebih, 800. Ini gue lagi ngeliat gold nih. Sekarang tuh di investing.com goldnya ada 4881. Kalau ada yang ingat atau pernah YouTubeku yang dulu aku ngomong gold bisa 49 sampai 5.000. Nih, udah mau 49 dan 5.000. Nah, itu terbukti juga. Itu Cici juga sampaikan loh di acara Suko Phoenix. Selain Bagri, Cici juga menyampaikan kaitan mengenai gold. Sebenarnya yang pintar Goldman Sachs sih, bukan gue. Gue coba nge-quote dari dia. Nah, gold ini menjadi all time high kenapa, Ci? Menurut pandangan Cici? Karena ketidakstabilan geopolitik kah? Atau karena apa? Ya, satu pasti geopolitik. Dua, sebenarnya kan sekarang orang kan dedolarisasi kan. Sekarang ini kan Amerika yang mimpin rada gendeng gitu kan. Terus lu mau nyerang tuh sekutu sendiri. Venezuela orang udah bingung-bingung, tapi cannot say anything gitu. Tapi Greenland itu punya Denmark gitu loh. Sesama bule gitu kan. Dan sekutu. Itu I think ya, abis dia ngomong Greenland, itu kan dia ada Prime Minister Kanada di interview. Dia langsung Presiden Kanada bilang, gua mau lebih akrab sama Cina. Gua mau hoppingan sama Cina, makanya menjalin closer relationship with China. Basically, itu hedging si Trump. Yang berani lawan Amerika sekarang cuma Cina. Rusia lah. Tapi Rusia lagi sibuk sama Ukraine gitu kan. Jadi, yang ada di depan mata kan China. Musuhnya dia juga. Jadi si Kanada langsung ke China. Terus ini ya, tadi aku ada baca artikel very interesting. Yang nulis bule gitu. Dia ngomong, ini baik Trump Asbun mau Greenland gitu ya. Terus pernah Asbun juga Kanada mau jadi provinsi ke-51, 52. Ini Eropa udah nggak mau US dollar. Jadi Eropa is dumping the treasury bill juga. Membuat dedolarisasi itu semakin cepat gitu loh. Nah kalau lu membuang US dollar, mereka mikir ngapain gue funding lu gitu kan? Ngapain gue pegangin currency lu, negara lu sebenarnya kan udah bobrok. Tanpa these people pegang US dollar, Amerika is basically a bankrupt country. Nah sekarang kan Eropa digitu nol.
Ya ngapain mereka pegang dolar kan? So I Iya, think it will accelerate the dollarisasi. Kalau jual dolar, lu mau beli apa? Iya nggak? betul Mau beli betul. apa yang bisa ganti no dolar? Satu, harus di accept di semua negara. Jadi kalau lu bawa barang itu ke negara lain, they will accept it. Dua, Ya, is harus holding value, ya kan? Bisa buat betul. ya di accept itu berarti bisa buat alat pembayaran. Ini cuma ada satu goal. Karena goal kan Ya. dari zaman dulu diterima. Some people udah beli perak gitu kan. Sejak India masukin perak sebagai reserve-nya bank, tiba-tiba perak semua orang oke, alternative goal. Basically karena nggak ada satu aset pun yang cukup untuk gantiin dolar. Dolar itu ngeprint terlalu gede. Is too big gitu loh dolar. Ya udah, sekarang lu nggak mau dolar, lu mau pegang apa? Euro nggak cukup, yen nggak cukup, ya orang combine gold, perak, yen, copper, semua komoditi dihajar gitu kan. Oke, ya ya Ada ya. aset Sehingga kelas kayak kenaikan US harga. dollar. Cuma tetap nggak bisa. Terus yang tadi Hmm. gue ngomong di Sukor itu, yang YouTube-nya orang yang China itu, Iya Xia iya. Xiang Xia Chin apa siapa yang namanya susah bener. Itu juga ngomong yang menarik. Amerika sekarang mau ngambil semua negara yang kaya resource. Tujuannya Hmm. satu kan, kalau gue pegang Venezuela punya oil, gue pegang Greenland punya rare earth misalnya, atau gue punya Iraq oil. Terus gue paksa, you guys kalau mau beli oilnya itu pasti bayar pakai US dollar. Kan lo Iya kepaksa pegang US dollar lagi. iya. Jadi dia sangat print lagi, lo pegang lagi gitu kan. Semakin banyak Hmm. negara with resource yang diambil US, semakin dia bisa nego ke Cungkwo, ayo sini, nego sama gue, lu butuh barang-barang ini kan, pegang US dollar gue. Gak terima yuan, mereka cuma terima US dollar. Iya Ya, iya iya itu iya. kayak bargaining powernya US to bring China into negotiation table. Oke, supaya menjadikan US dollar itu sebagai satu-satunya mata uang yang diterima di semua negara ya, Ya, karena sehingga mereka kan, saldonya tetap kuat. mereka bolongnya kan gede. And then they Hmm. need to print. Kalau dia ngeprint terus gak ada orang mau megang duitnya, jadi no keset gitu, gimana? They Iya need betul. people to want to hold their money because they need this money to shopping for something that they need gitu. Iya betul betul betul. Setuju. I Oke, think jadi that's a very interesting YouTube video sih. I think semua orang, gue mungkin jelasinnya kurang bagus. Mungkin kalian harus baca sendiri. diisi di komen sih. Cici share di komen Saya lagi cari ini nanti. justru. Takut Kalau salah. enggak nanti komen di IG Live ini kan disimpan Ci. Nanti Cici komen aja di IG Live kita. Atau enggak kasih linknya ke aku, nanti aku yang komen ke situ ya Ci ya. Di IG Live yang nanti disimpan. Ya nama orangnya Nah, siapa? saham emas telah mencapai 4.800 ke atas. Sorry, harga emas. Nah, gimana dengan saham-saham emas yang ada di Indonesia? Apakah Cici masih sangat tertarik dengan saham-saham emas yang harganya Oh masih iyalah, cukup melambung? emasnya aja naik terus. Ya tuh bener nanti ngomong Jiang Shuixin nih. Apa namanya? Profesor Jiang Shuixin. Oke, Jiang Weixin ya. Oke, oke. Ini dibaca ya. Kasih linknya ke aku ya, Ci ya. Nanti aku kirim di komentar di postnya itu. Nah, Oke, gimana dengan saham-saham emas, Ci? Apakah masih layak untuk dikoleksi gua rasa atau gimana? kalau menurut gua ya itu kayak safe haven gak sih? Maksudnya oke lah. Konglo kan beda, itu kan corporate action driven kan. Kalau yang Hmm, emas tuh fundamental driven, emas aja naik terus. Selama emas itu betul. keluar, kecuali kayak si Yuti gitu atau izinnya dicabut, itu drama, nadir drama Beda gitu cerita. kan, beda cerita. Ya, Tapi betul. selama lu bisa produksi dan keluar barang itu bisa jual, harusnya bagus. Yes. Dan saat ini yang resources paling banyak se-Indonesia emas yaitu ARCI ya, yaitu PT ARCI Indonesia Tbk. Nah, kalau aku sih kemarin aku info ke teman-teman di sini MDKA sama emas. Karena dia yang paling lekat dibanding yang lain. Walaupun memang belum produksi ya si emas ya. Baru produksi Q1 tahun ini. Ini juga udah aku rekomendasikan waktu itu walaupun produksi emasnya masih Q3. Nah kemudian Cucu Ai, tadi kita bahas juga, kalau emas naik, orang juga nggak cuma cari emas, cari komoditas. Komoditas apa yang seksi untuk diperhatikan? Metal, Metal, koper, berarti kayak mengenai nikel, timah, kemudian koper gitu ya, Cik?
Ya metal, ya ada value kan cuma metal-metalan. Iya, iya, iya. Kalau coal gimana, Cik? Pandangannya? Kalau coal tergantung China. Soalnya demand coal itu kan sebenarnya paling gede kan China, India. Kalau Hmm. mereka import more, ya naik. Coal tuh lebih, ya. Tapi dari Jepang mungkin satu karena Jepang mau nyala no nuklir lagi kan. Jepang mau nyalain dia punya nuklir. Jadi kok Jepang Hmm. pakai nuklir mungkin demand coal yang ke Jepang turun. Tapi Jepang nggak gede kok. Yang gede kan China, India. Nah, Oke. bagusnya itu kayak data center tuh is a very power consuming. Jadi Hmm. kalau lu semakin AI, semakin data center, semakin apa, lu pasti demand electricity lebih banyak. Walaupun di China 8 dari 10 new power plant tuh keluarnya solar panel. Yang dua mungkin enggak. Tapi selama masih ada growth in demand, walaupun lu kecepatan cuma dua, ya kan? Kan Iya, harusnya iya. growth in demand of coal gitu loh. Walaupun growth-nya Hmm. mungkin nggak secepat seharusnya. Karena kan 8 out of 10 yang baru keluarnya solar panel. Hmm. 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 Jadi Terus ini semua tergantung dari kebutuhan energi dari Cina dan India, terutama yang untuk ya, coal ya. dan if you see ya, China juga jualan mobil tuh katanya 9 out of 10 sekarang tuh elektrik kan. Elektrik tuh berarti lu ngisi baterai kan nyolok. Hmm. Lu nggak pakai Hmm. bensin lagi. Nyolok Hmm. tuh berarti lu demand more power plant juga. Ya, 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 ya. Nah, selanjutnya, Ci. Tadi kita Tuh, udah bahas ini mengenai ya, set. semuanya naik. Oke, Nikel, copper, tin, ya, semua metal semua naik nih. betul. Karena USD udah nggak ada value-nya istilahnya mata uang. Makanya Sekarang mereka masih ada sementara ini. value dibanding rupiah, kita masih stres rupiah 17.000. Iya, betul. Maksudnya kedepannya ada potensi value kalah dibandingkan dengan emas dan komoditas lainnya kan, Ci? Iya, Karena kan barang kan nggak bisa dicetak. Kalau uang USD bisa dicetak terus. benar. Semakin banyak peredarannya, semakin turun value-nya. Ya, actually kan US itu melemah ke semuanya. Dia melemah ke Singapura dollar, dia melemah ke yen, ya kan? Sebenarnya Mm-mm. Sing dollar tuh naik lebih kenceng dari US loh. Udah Betul, 13.200 sekarang, betul iya. ya toh. Jadi ya Ya. cuman ke rupiah aja, karena ya satu, tadi kan satu judol. Terus ya, Nah, ya itu udah. bokor lah. Gue udah ngomong sampai capek. Kalau tuh nggak diberantas ya rupiah susah. Lu mau narik pajak sebanyak apapun, atau lu mau datengin US dollar, taruh di sini di lock 6 bulan, kalau keluarnya lewat judol, susah. Betul, judul. Makanya ini kita butuh kerjasama dari para provider dan juga Kementerian Digital untuk Semua lah, memblokir lah ya. government harus turun tangan habisin sih. Betul, setuju banget. Supaya istilahnya nggak ada uang keluar terus. Karena secara cadangan devisa kita positif ya, Ci. Ya, kita surplus terus nih Iya, selama lima tradingnya enam tahun belakangan. karena kita komoditi price naik kan. Kita trading Mm-mm. surplus, jadi bawahnya ini keluarnya nih pasti yang kayak gitu tadi. Mm-mm. Dan yang kasihan itu sebenarnya masyarakat kelas menengah ke bawah ya, yang mereka pengen kaya instan dengan judi online segala macam. Kalau yang menengah ke atas tadi kita juga udah ngobrol aja ya, mereka ya udah karena mereka bisnisnya susah, karena demandnya kecil, dagang susah, ya mereka banyak di capital market. Nah, capital market ini menjadi sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk saat ini ya. Ya kalau dagangan lu sepi, di sini ada cuan, orang pasti cari ada cuan. Sekarang berapa sih nasabah saham Indonesia? Ada kan? Nasabah saham Indonesia yang saham only itu udah di angka 78 juta. Kalau sama reksadana udah 12 juta lebih, hampir 15 juta. Dulu cuma 9 ya. Itu cuma 9, yang total ya, yang sama Heeh. reksadana. Gitu. Dan ini juga mungkin karena kebijakan dari Pak Purbaya juga, yang mana dia tidak terlalu banyak melakukan issuance dari SBN retail dibandingkan dengan zaman Menteri Keuangan sebelumnya. Jadi likuiditas banyak di market. Hmm. Gitu. Nah, kemudian sih, tadi kita udah bahas ke saham semua komoditas. Kalau energi yang lain nih, Ci, yaitu oil and gas. Di sini ada Raja dan Ratu. Gimana, Ci? Raja Ratu sih sebenarnya ya tergantung corporate action aja sih. Benar nggak sih? Betul. Corporate action Kalau driven. ya corporate action pun mereka berdua. Setiap kali corporate action naik gitu aja kan. Setiap kali Betul. akuisisi naik. Ya, betul. Dan Raja dan Ratu ini memang
rencananya ke depan akan banyak akuisisi Ci. Sebelumnya kan kita udah melakukan akuisisi Ratu. Dari blok Jabung, blok Cepu, mereka tambah participating interest yang di Madura itu, blok Hidayah. Dan ini mereka lagi ada inceran beberapa blok lainnya juga, begitu pula dengan Raja. Makanya mereka juga akan melakukan corporate action, yaitu bond issuance nih. Dan tentu saja sebagai persiapan dana ketika mereka ingin melakukan penambahan working capital dan lain sebagainya. Dan Raja saat ini area support terdekat di area 5950, ini sudah cukup dekat. Dan Ratu area support ada di area 6275. Jadi ini sudah cukup dekat dari area support dan sudah terjun jauh dari resistennya. Raja dari 8,5 ke 6 ribuan, Ratu dari hampir 13.000 ke 8.000. Emang swingnya tinggi-tinggi saham-saham Pak Henry. Nah, kemudian kita akan bahas saham-saham corporate action yang lagi hype. Saat ini ada berbagai red issue yang sedang bertebaran di market, yaitu ada BUFA, Inet, ada PEC, dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Cicuan mengenai transaksi-transaksi corporate action yang dilakukan oleh emiten-emiten tersebut? Ya kan tadi kita bahas corporate action yang bikin emiten tuh menarik kan. Dan Indonesia karena banyak retail, siapa ada corporate action tuh kayak semangat gitu kan. Kayak langsung ada demand. Belum Ya, sahamnya langsung rame. Pokoknya semangat sih ya. Sama rame sih lah. Iya. Jadi ya kalau gua ngomong ya, I don't know about the valuation, tapi it just make the company more interesting aja. Kan masukin aset tuh, the company is getting bigger aja, ya nggak sih? Betul. Dan di aplikasi Spot by Suko Sekuritas itu ada menu namanya menu kalender. Di situ teman-teman bisa lihat corporate auction dari emiten-emiten yang lagi rame. Dan tiap hari di-remind agendanya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hari ini ada acara apa aja nih. Oh, ada cash dividend perusahaan macam-macam. Nah, di sini ada. Dan ini hanya bisa dilihat di aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Teman-teman bisa buka di eform.sukosekuritas.com. Cek di sini nih untuk corporate action yang ada. Dan corporate action yang perlu diperhatikan ini, Ci, yang terakhir nih. Paling lambat tanggal 22, jangan lupa untuk tebus rate-nya Inet. Yang belum punya Inet. Sayang banget kalau nggak ditebus sih, karena harganya di 250. Dan sekarang di harga 560. Jadi cukup sayang kalau nggak ditebus, itu bisa average down buat teman-teman yang kemarin beli di atas Inetnya. Kemudian PACK juga lagi red issue, bisa dicek jadwalnya di aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Dan BUFA tentunya ya, sektor properti. Gitu. Kemudian Cip. Ya, apalagi? Kaitan mengenai corporate action. Kita mendengar bahwa Pak Hashim ini dan afiliasinya banyak melakukan pembelian saham. Mulai dari WiFi dan lain sebagainya hingga masuk ke Trin melalui putrinya yaitu Rahayu Saraswati. Wah, kalau Trin tahu. Trin properti. Nah, properti. Nah, menurut Cicuai, mengapa dari sisi Pak Hashim ini juga ingin masuk ke capital market, bahkan langsung menampakkan muka melalui anaknya, Rahayu Saraswati. Seperti Pak Pepe, Pak Bakri, dan juga Pak Happy. Kan kalau ada dia, value-nya naik. Barang yang biasa trading 5 kali PE, kalau ada nama dia jadi 10 kali PE. Oke. Ada kayak jadi memang tren Konglong ini cukup hype ya di Indonesia ya. Karena Indonesia tuh masih melihat sosok sekali ya, Cik ya. Contohnya, saham Pak PP. Awal mulanya hanya satu yang booming, yaitu brand. Semuanya ngikut booming. Karena orang mengejar saham Pak PP lainnya. Bakri juga sama. Bakri dan juga Pak Antoni Salim. Awalnya hanya BRMS. Kemudian booming. Lanjut Dewa. Pak Happy juga sama. Awalnya Raja, Ratu, Bufa, kemudian Mina, Padi, dan lain sebagainya. Kemudian Pak Hashim. Pertamanya WiFi. Kemudian ada Inet dan lain sebagainya. Pak Joni juga cocokmologi aja ya. Joni juga sama yang terakhir ini. Joni dia pertama juga masuk ke WiFi, kemudian ada True, Fog dan lain-lain. Semua ikut bersinar. Dan orang Indonesia itu karena banyak di drive oleh retail dan influencer, makanya saham-saham begini yang naik ya, Ci ya. Cocokmologi semua lah.
Cocokologi. Karena mungkin gini ya, Ci ya. Kalau retail atau influencer menggerakkan saham big caps atau big banks atau LQ45 mungkin terlalu besar buat mereka kali, Ci ya, Bukan lu bawahnya. menggerakkan digebukin asing. Ada Ya, lawannya. Bang. Kalau yang ini kan gak ada lawannya. Ya. Oke. Kalau sana Makanya ada lawannya. Gede ada banget. lawannya asing yang keluar terus ya. Iya. Lu lihat BCA Iya. hari ini. BC hari ini gila banget, Ci. Itu kenapa, Ci? Ada yang nanya tadi. Gua rasa ya mungkin satu currency. Dua kan hari ini ada berita yang tambang mata B itu dicabut loh. Tapi kalau lu Iya. tanya orang IR-nya perusahaan, perusahaan bilang dia belum terima surat apapun dari pemerintah gitu loh. Tapi satu sisi Oh, beritanya udah keluar. Biasa kan iya. kalau lu mau nyabut juga nggak langsung kan, lu kayak mesti kasih surat dulu penjelasan. Pokoknya biasa ada proses-prosesnya gitu loh. Iya. Ya ini kan one side, kalau menurut IR-nya perusahaannya nggak dengar apa-apa. Tapi di ada side, berita udah di koran apa di, kalau kita sih bacanya dari WA Blast. Ya kan? Iya, iya. Jadi ya aslinya pikir apakah ini kepastian hukum ini? Kepastian Mm-mm. hukumnya bener nggak? Lu nggak, Oke, sisi company nggak tahu apa-apa, sisi lain keluar di berita. Ya betul. itu menurutku mungkin yang membuat wah ini kepastian hukumnya mencurigakan. Semua saham Dindo dibuang. Terus juga mungkin mikir oh rupiahnya udah Make sense. sisanya dibuang. Asing kan cuma punya BCA Dindo. Sejak mereka jualan Betul. bank-bank yang lain, bank yang paling banyak mereka masih pegang kan BCA. Kan ingat nggak waktu kapan hari kan semua bank dijual termasuk BCA. Terus ada Mm-mm. buyback dikit nih dari asing. Yang di buyback kan cuma Mm-mm. dua, BCA sama Mandiri dikit gitu kan. Mostly BCA. Betul. BCA kalau ada apa-apa lagi, yang dijual pasti BCA. Betul. Karena mungkin ini menimbulkan ketidakpastian hukum ya bagi izin-izin yang telah diberikan ke emiten-emiten di Indonesia tiba-tiba bisa dicabut karena ada circumstances di Sumatera sana sehingga asing nggak percaya paling banyak buang BCA 1,7 T hari ini dia breakdown support sih hari ini. Jadi dia support yang udah tertahan selama 4 bulan terakhir jebol. Ini Sehingga baru keluar tadi harus di CNBC. Ada apa, HGU Tanah Lampung dicabut juga. Gula. Nggak tahu punya siapa nih. PT Sweet Indo Lampung. ya Dicabut. ya ya. Ini. Berapa hektar? Coba ya, aku lihat dulu. Baru keluar di CNBC. 6 entitas perusahaan di Lampung. 85 244 nggak tahu apa 85 244 hektar. 85.000 pada 85 juta ini gua nggak ngerti deh. 85.000 kali ya, 85 juta. Iya 85.000 hektar. Gak tahu ini punya Iya. siapa. Grup apa SGC itu Gulaku kan. Sugar Group. Gulaku. Ini punya Salim. Ini kan Iya, iya, tanahnya udah iya. lama banget. Kalau punya Salim mah udah zaman dari Pak Harto kali. Yes, betul. Nah, Ci, tadi kan kita udah bahas mengenai kaitannya pertambangan, sektor-sektor. Kita mau bahas Konglo nih. Konglo tadi kita udah bahas Pak Happy dan juga Pak Hashim. Nah, Pak PP nih. Pak PP ini yang bertahan hanyalah brand dan juga PTRO. Yang lain rungkat. Gimana menurut pandangan Cicu mengenai hal ini? Pak PP bukan rungkat lah. Tahun lalu udah Koreksi lah. Iya tahun lalu udah naik banyak banget, apakah siap tahun harus naik? Ya Iya, tunggulah. iya. Nggak mungkin Tunggu lah kayak ya. naik gini terus gitu kan. Kan masih harus ada angka harus keluar dulu. Harus ada corporate action lagi ya nggak? Oh tadi punya Iya, iya, gula. betul. Itu punya Sugar Group ya. Sugar Group dulu punya Sugar Salim. tuh. Sekarang udah punya Makindo Group. Waktu Mm-mm. zaman BPPN, jadi waktu zamannya Krismon itu diserahkan Salim ke BPPN terus dibeli sama Makindo. Iya, Tapi iya, iya. tanah itu kalau bener kan tanah udah lama. Gak tahu sekarang berita dicabut. Kayak gini tuh ya kepastian hukum tuh orang kaget nyabutnya kenapa gitu kan. Dulu ada, Betul, sekarang nggak ada. Ya betul. kayak sawit gitu kan. Tahu ada izinnya tapi mungkin izinnya salah melanggar. Tahu kan dicabut gitu kan. Mm-mm. Ya gue nggak nyalain yang government tapi dulu kenapa bisa keluar izin itu. Itu Betul, karena betul. tumpang tindih I think masalah izin dari regional sama pusat tuh nggak sinkron. Mm-mm.
Di petanya pusat keluarnya hutan lindung, di peta bupati regional mungkin bukan hutan lindung. Ya, ya, ya. Nah, Ya kan? tadi kita udah bahas Pak PP. Nah, kemudian kaitannya mengenai Bakri nih, yang sedang akan ancang-ancang mau masuk MSCI. Gimana pandangan Cicu mengenai grup Kalau Bakri? baca reportnya dari UBS, CLSA, JP Morgan, CGS, semuanya bilang Bumi masuk. Bumi masuk. Ya. Oke. Bumi masuk. Ya kan? Itu kalau menurut reportnya mereka semua. Ya kita Di lihat. angka berapa masuknya, Ci? 330 ya kurang lebih ya? Mereka masuk. Ya, antara 330 sama 350. Oke. Dan Jadi satu lagi kandidatnya PTRO atau apa, Ci? PTRO tuh ada yang bilang masuk, ada yang bilang enggak. Kalau Bumi tuh kayak konsensus masuk. Kalau Berarti PTRO konsensus paling pede Bumi ya? orang high Oke. conviction lah. Tulisnya mereka semua high conviction masuk kalau Bumi. Bumi. Kemudian ada PTRO. Ini kan broker-broker yang suka ngitung MSCI kan. Jadi Ya, mereka ya. bilang high conviction tuh Bumi. Kalau PTRO tuh ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Jadi aku nggak berani kayak oh pasti gitu, ngerti nggak? Oke. Kalau IMPC, Ci, Impact Pratama? Nah, itu juga ada yang bilang masuk, ada yang bilang enggak. Jadi Yes. belum ada high conviction. Kalau aku baca terakhir IMPC dari CGS ya. CGS ini lumayan ada potensi ya, bukan Dia confirm. bilang Mereka nggak ya, berani bilang confirm. bukan confirm kan, kayak Ada potensi. tapi yang high conviction kan Bumi. High conviction semuanya Bumi, betul. Dari semua Iya. house Jadi asing yang ada masuk cuma tuh Bumi. Malah mungkin IMPC Yes. masuknya mungkin FTSE malah. Ya, IMPC mungkin FTSE ya. Dan IMPC hari ini baru breakout di area 3480, tutup angka 3550, resisten di angka 3780 kurang lebih. Yang paling conviction sih Bumi sih, itu semua konsensus bilang. Iya. Kemudian kaitan mengenai konglomerasi itu aja sih. Kalau Pani nggak ya, Ci ya? Nggak masuk ya? Nggak, harga sekarang kayak belum bisa deh. Oh, bisa. Nggak ada kan yang nulis Pani? Nggak ada sama sekali. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas ya, Ci ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Yang pertama, Antam. Nah, ini juga ada yang mempertanyakan mengenai Antam. Apakah Antam berpotensi? Nggak, belum cukup. Harus di Belum cukup. atas berapa ya sekarang? Waktu itu aku bilang harus ya. Soalnya MSCI tuh naik sekarang threshold-nya. Iya. Dan ini, Cik, kita mungkin mau bahas sedikit mengenai tanggal 30 Januari. Belum cukup. Harus di atas si 4.500 dikit lagi kali. Tapi nggak tahu. Dia sudah observasi. Dia masukin apa enggak, kan nggak tahu. Nek rupiah geser, berarti kebutuhannya lebih tinggi. Betul, setuju. Rupiah geser karena semua dalam USD ya, Cik ya. Nah, Cik, ini ada pertanyaan menarik nih. Nanti kan 30 Januari, selain nanti di Februari ada pengumuman yang mengenai indeksnya, yang mengenai aturan, new regulation mengenai MSCI di tanggal 30 Januari. Bagaimana pandangan Cicu mengenai hal tersebut? Akankah ada perubahan atau tetap stay seperti sebelumnya? Oke, I'm not the expert here. Tapi banyak orang bilang peraturan stay. Tapi me personally will think that to get in will be more difficult. Satu, KSE ini udah ngubah kan. Sekarang what we see in KSE kan udah beda. Persentasenya udah lebih, juga cuma asing, lokal sekarang dilihatin below 5, above 5 kan. Jadi KSE itu udah ngubah, gue rasa tuh juga to comply with MSCI requirement. Jadi I think yang corporate nggak dihitung itu nggak bakal dipakai menurutku. Soalnya terlalu drastis. Cuman to get in will be more difficult tuh pasti. Pasti. Tapi apanya itu gue nggak tahu ya. Mungkin KSE ngubah presentationnya sehingga bisa di-accept sama MSCI gitu loh. But I think ke depan masuk tuh lebih susah. Ya, itu definitely of course pasti akan lebih susah. Yeah. Tetapi seberapa susah nanti kita akan tunggu bagaimana jalan tangan bursa dan MSCI. Kita tunggu regulasi yang baru keluar kan. Betul. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Ini saham-saham Pak Bakri yang lain. Tadi kita udah bahas BRMS, Bumi, dan Dewa. Ini ada saham-saham kecil lainnya nih. Ada BNBR, LT, JGLE, UNSP, Cicuai, under coverage, Stock University atau bukan? Gak ada ini. Satu BNBR kan ada di FCA terus. Ngomong apa?
swingnya naik terus. Gak Iya, karu-karuan. nggak bisa ambil barangnya juga, percuma ya, Ci ya. Iya. Maksudnya kita kan Nah, susah kita bahas yang lagi seru juga nih. Pak nikel. Bahlil baru mengeluarkan peraturan nih. Adanya pemotongan RKAP di tahun 2026 nanti dari batu bara, dari nikel kurang lebih di angka 30%. Pandangan Cici seperti apa? Yang penting ya itu kan harus diomongin. Nikel kan sebenarnya oversupply nih. Mhm. Tahun lalu dan Betul. 2 tahun yang lalu semua oversupply harga nikel jebol sampai di bawah 16.000. Ya Ya. enggak? Sekarang gue Mhm. balikin ke lo. Kita nih negara yang punya nikel. Ngapain kita produksi banyak-banyak jual murah? Bener nggak? Ya. Kalau memang oversupply, demand dunia nggak bisa nyerap nikel lo, ya mending lu cut production, bener nggak? Betul. Mending barang itu disimpan di tanah, barang yang keluar kita jualnya jual mahal. Jangan jual murah. Mhm. Kita kan nggak murahan gitu kan. Jadi Betul, betul, betul. yang dilakuin dia benar. Emang kok kondisi dunia itu oversupply sampai sempat di bawah 16.000, which is most of our nickel company itu costnya kan BEP-nya di 16.000. Ya Betul. ngapain lu supply banyak-banyak? Ya kalau dibilangin kan nggak bisa tuh, misalnya lu sudah tahu harganya hancur, tapi orang kan lu aja yang berhenti, jangan gua, lu aja yang berhenti, Ambang jangan. terus. Iya kan, maksudnya lu aja yang Betul. berhenti, not me. Akhirnya government pasti kesel kan, wes gue nentuin, potong semua. Jadi Malah semua ini kena akan gitu kan. semua kena motong motong produksi, suplainya turun 30%, harganya naik. Nggak Iya, oversupply harganya lagi. dari 16.000 sekarang udah berapa nih? As of hari ini 18.000 lebih di Iya, investingnya. betul. Jadi Betul. mending gitulah, Makanya sebenarnya apa yang dilakukan 18 dan pemerintah itu, persen. iya, 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 iya. Kalau kaitannya batu bara gimana sih? Batu bara juga RKAP ini juga mau diturunin tuh rencananya. Kalau batu bara sih, gua rasa demandnya lebih bahaya dari, bukan bahaya lah. Demand batu bara tuh tergantung Cina mau naikin production apa enggak, turunin production. I think ya sama aja. Kita kemarin kan batu bara sempat tinggi banget, terus turun terus kan. Ya kayak gitu Hmm. loh, daripada tanah lu gali lubang-lubang nanti environment rusak, jual murah, yang mending lu potong jual mahalan, bener gak? Hmm. Oke, Ci. Nah, selanjutnya, Ci, ini pertanyaan dari Rudi Hermanto. Kita nggak bahas cuma spesifik saham ADMR. Saham-sahamnya Grup Boy Thohir gimana? Yang akhir-akhir ini manggung. Terutama emas dan juga MDK. Silakan, Kalau Cici. emasnya people think relationship-nya sama harga gold sama ini. Dia ada kemungkinan masuk ke gold index. Jadi Oke. kemarin aku terima report ada 2 saham yang masuk gold index, ya kan? Hmm. Bentar. Kemarin reportnya di mana ya? Gue lupa. Satu arti, satu emas. Oke, arti dan emas. Pantes. Emasnya gila-gilaan. Ya, tapi kalau arti kan company ini kan lebih gede gitu kan. Jadi Hmm. lu dicipratin duit segitu mungkin naik nggak sebanyak emas. Emas dicipratin duit segitu naik lebih tinggi. Oh, oke. Oke, 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 oke. Jadi Understood. kemarin ada yang Kapan biasanya gold finish? ini sih, bentar ya, gue lagi cari nih. Gue takut salah aja nih. Oke, GDX, ya kan? Junior, rebalancing 14 Maret, ya oke? Potential inclusion, emas, dan arci. Terus inflow, emas mungkin dapat 1T, 65 juta dolar. Ini itu Oke. arci 14 juta dolar, ya kan? Terus Hmm. itu yang junior index. Yang main index, emas bakal masuk juga kalau harganya di atas 8.500. Oke. Itu dapat duitnya 141 juta dolar. Makanya masih gaspol. Oh, ya, 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 pantas. Dan emas ini tambangnya itu di daerah Sulawesi sana ya, Cik ya, Tapi untuk sebenarnya belum emas. production. Belum production betul, belum produksi di Q1 2026. Dan emas ini buat yang belum tahu, dia anak usahanya MDKA yang baru aja IPO akhir tahun lalu. Seperti itu. Oke, kita bahas lagi saham-saham lainnya.
Nah, ini salah satu saham favoritnya Cico Ai. Tins. What do you think mengenai saham Tins ini? Aku sambil lihat teknikalnya juga. Wah, kemarin ya harga timahnya kan lagi bagus tuh. Jadi kita suka, cuman kita dengar dari IR-nya, katanya Desember punya production not that good, entah alasannya apalah. Tapi yang kita nggak tahu itu, not harga timnya kan sekarang 49.000 nih, mau goban. Gue nggak tahu Mhm. penurunan productionnya itu sama harganya tuh compensate nggak. Tahu nggak? Jadi ya Iya, iya. gue kalau at this level, menurut gue kalau lu masuk mungkin tuh high ya. Tuh, Tunggu, hai. mendingan tunggu resultnya keluar. Betul. Nah, riset biasanya keluar kapan nih? Mungkin buat teman-teman yang Maret. belum pada tahu, mungkin jelasin. Maret ya. Hmm. Kalau kalau di perbankan, di bank-bank mungkin riset bulanan keluar Februari udah. Karena kan OJK ada aturan. Kayak kita sekuritas juga, Ci. Sekuritas kita harus keluar laporan keuangan yang unaudited di bulan Januari. Dan juga financial lainnya, yang bonds. Tapi yang di luar financial institution biasanya Maret ya, Ci. Ya, paling lambatnya 31 Iya. Maret. Jadi bisa perhatikan. Jadi ini si wait and see kaitannya mengenai laporan keuangan. Nah, kemudian Ci, kita akan bahas ke sektor telekomunikasi. Ini ada WiFi, ada Inet, Excel, Telkom, dan lain sebagainya. Gimana pandangan Cici mengenai saham-saham tersebut? Wifi sih di level, kata ya gue saham-saham telco tuh udah lagi nggak punya. Gue rasa kita cuma ada Excel deh. Soalnya Oke, kalian habis merger kan belajar dari Indosat tuh kemarin, habis merger biasa betul, angkat bagus. betul. Kan ada cost Dan saving, benar bagus. iya kan ada Hmm, cost saving biasanya. hmm, Jadi hmm, kita hmm. cuma mau ambil momentum cost savingnya itu loh. Oke, tapi ada potensi ada ke MSCI Inclusion nggak di tahun ini? Harus 6.000. Harus 6.000 untuk Excel. Oke, oke, oke. Jadi masih panjang ya, still long way to go. Iya makanya kalau Februari ini pasti nggak masuk. Kalau WiFi juga ini lagi downtrend ya. Beberapa support dijebol, tunggu support selanjutnya aja. Ini support yang paling kuat itu di kisaran area 2750 untuk WiFi. Kemudian kita akan bahas beberapa lagi. Pandangan kaitannya mengenai, nah ini bagus nih. Dari Priscilla Limandinata, ini banyak yang tanya ke saya juga via DM. Apa tujuan transaksi crossing nego di bumi 6,8 T yang Wah, baru saja terjadi minggu ini? tujuan nggak tahu tapi kalau konglo-konglo pindah buku tuh biasa lah. Hmm, Kalau akhir tahun tuh biasanya kayak banyak pindah buku, lihat aja grup-grupnya. Misalnya si nama tuh rajin crossing kan kalau akhir tahun kan. betul. Jadi kalau Masih produktif banget. nah kalau lu tanya aku tujuannya apa, I don't know, tapi pindah buku biasa ada kayak tax benefit apa apa gitu lah. Betul sekali. Biasanya ada tujuan tertentu ya. Kita nggak tahu itu biasanya akung lo ya Cik ya kalau brokernya sama itu. Eh, Bukan kan udah keluar hari ini kan, siapa yang crossing, Salim tuh Salim kan, harusnya Salim tuh Salim, yes. Bukan ke Cengdong atau CIC. bukan Cendong, bukan. Dulu tuh Bukan. eh Cendong tuh timnya pernah datang ke Jakarta, terus salah satu Mm-mm. broker tuh ada tanya sama mereka, ya broker Cina lah. Terus dibilangin, oh kita tuh nggak boleh jual blok, kita harus jualnya market, jadi harus stripping. Mm-mm. Jadi Oke. kemarin waktu ada block crossing, gue juga bingung. Kok dulu ngomongnya gitu? Aku sempat mikir apa mereka berubah pikiran gitu kan. Tapi ternyata benar, Mm-mm. bukan mereka kan. Bukan. Salim dengan Salim. Iya. Ya kalau Salim dengan Salim, ya gue nggak tahu maksudnya apa ya. Kan macam-macam. Bisa tax benefit, bisa pindah barang aja. Antar grup. Uh, Ya, ya, ya. Oke, selanjutnya. MBMA dan saham-saham nikel. Kira-kira saham-saham related sama nikel apa yang menarik? Kalau nickel price-nya naik terus, ya sahamnya oke. Ya nggak? Hmm. Kan angkanya profitnya, MBMA sih kan profitnya harusnya not bad. Kalau harga Oke, nikelnya naik oke. terus, tadi kan aku bilang 16.000 tuh biasa break even. Jadi nek lu di atas 16.000 biasanya cuan lu lumayan. Oke, ya, 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 ya.
Dan MBMA ini breakout di area kisaran 700 ya. Jadi perhatiin area 700 ini menjadi support baru dari MBMA. Kemudian aku ke kolom Q&A. Nah, ini kita akan bahas kaitannya mengenai industrial estate yang sempat manggung. Kira-kira bagaimana pandangan mengenai saham-saham industrial estate yaitu KIJA dan SSIA? Kalau yang SSIA kan kemarin udah lah. Itu Salim, Salim. Grupnya PP plus grupnya Jarum kan. Maksudnya they Iya. both like the company basically karena BYD ada di sana. So, itu jadi kayak perusahaan auto, EV lah, whatever you want to name it. Ya kan, biasa kalau BYD-nya masuk, nanti habis itu yang punya roda masuk, kaca spionnya masuk, steering wheel-nya masuk. Jadi biasa langsung bisa jualannya cepat. Kalau ada Yeah. satu anchor tenant. Nah, kalau yang KIJA itu, crown jewel-nya di Semarang. Jadi karena UMR Semarang itu murah, lu bukan ada risetnya tuh di Sukor. Ya ada. Di research kita, teman-teman bisa buka rekening Sukor untuk bisa lihat research yang mengenai KIJA. Di sini kita targetkan di angka 1.500. Di research report hanya di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Sorry, 550 targetnya. Sekarang di angka 276. Iya, itu kan risetnya basically kan gue orang Semarang nih ya. Gue lihat sendiri Kendal itu hot banget jadi FDI China. Dan yang masuk ke Kendal itu perusahaan yang bikin yang pakai UMR lah, yang apa tenaga kerjanya banyak, apa sifat industri. Mereka bikinnya bukan yang fancy, bikin tas, bikin apa kayak yang gak jelas pokoknya kayak aksesoris, terus bikin baju ya kan, bikin mainan kayak dompet kecil. Itu lebih ke kayak UMKM yang apa labor intensif karena daerah Kendal sana labornya tuh cuma 2,7 ya juta. Iya, betul. Murah, 2,7 juta sebulan. Dibanding Jakarta kan kayak separuh. Iya, Jakarta 57 sekarang, Ci. Makanya, jadi yang di sana itu labor intensif. So, jadi interesting yang punya tanah gede di daerah sana kan KIJA. Yang listed loh ya. KIJA punya banyak. Dan lagian ini si China kan baru keluar Januari kemarin, Henan Island itu jadi free trade zone. Jadi ini mungkin masih lama ya. Cuman just itu perspektif aja. Jadi ada wacana China tuh nggak mau lewat Singapura lagi, bongkar muatnya. Jadi dia mau lewat di Hainan Island, kalau lihat di peta tuh dekat sama Shanghai. Pokoknya bukan Shanghai, pesisir Cina, dekat sama yang apa pelabuhan tadinya buat ekspornya Cina gitu loh. Nah itu ada Hainan dibuat free trade zone sama China. Hainan itu dekat sama, kalau lihat di peta, misalnya kapal dari situ, lu bisa ke Vietnam. Lu kan tahu Vietnam kan pabriknya Cina. Turun belok ke Vietnam, terus belok kanan dikit, lu bisa ke Palawan. Palawan tuh juga, pokoknya rebutan antara Cina sama Filipina. Palawan, turun Sumatera, Sulawesi, itu Morowali. Ya kan, kalau lihat peta. Terus turun ke Pulau Jawanya itu Semarang. Nah, ya ini assumption aja. Kalau lu itu port yang kedua selain Jakarta adalah Semarang, Jakarta kan pasti buat yang automation kayak misalnya mobil lah, yang pokoknya yang pakai automate bukan yang labor intensif, yang lebih capital intensif. Yang labor intensif pasti Jawa Tengah kan. Kalau memang itu bisa Batang, Kendal. Ya, Batang, Kendal, banyak lah sana. Kalau rute memang bisa begitu untuk ekspor kayak furniture kan pusatnya Jepara. Itu kan tanah di Semarang yang industrial jadi ada value-nya. Apalagi kalau portnya nanti udah lebih bagus ya. Iya. Semarang tuh ada port yang bisa ekspor. Cuma ya of course nggak segede Jakarta lah in term of volume. Iya, betul sih. Tapi tentu saja di sana murah ya, Ci ya. Murah banget, dan kalau aku tanya sama orang China yang di sana tuh, mereka bilang ya, biaya bikin tas itu, tas laptop tau nggak? Tas laptop di Indonesia 25% lebih murah dari China. Dengan pabrik yang Semarang. Ya Kendal lah, bukan Semarang. Berarti kompetitif dong. Kompetitif sekali. Oke, Ci. Selanjutnya kita akan bahas mengenai
segmen lainnya, yaitu korporasi lagi, konglomerasi, kolaborasi antara Pak Happy dan Pak PP, yaitu Sini dan Cuan. Kira-kira gimana? Nggak, Menarik kah? sini bener kan isinya batu bara apa Gar yang rendah, oh, kan yang gar lebih rendah, low bukan kalori. Yang tinggi, Cuan. Yang ini tinggi nggak Cuan, mikir yang medium simpul ya. gar. Sini enggak, sini dia tambangnya tuh deketan sama si Cuan, tapi dia garnya lebih rendah. Jadi bisa melengkapi si Cuan yang garnya lebih tinggi. Tapi harusnya kalau kambing teka bukan mirip-mirip ya. Berapa sih garing dia? Garnya, garnya di kisaran mentok di 52, Oh tuh 3852. cuma kalau 5.200 lumayan tinggi. Lumayan tinggi ya. Karena rata-rata Indonesia sekarang cuma 3 something sama 4 something. 4 itu udah kayak di bawah situ lah 3 sampai 4 Indonesia sekarang. Kalau lu lihat di atas 5.000 itu udah bagus. Oh, oke oke. Kalau Garuda 5.200 di atas 5.000 itu udah bagus. Ya 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 ya. Oke. Kemudian Ci, di sini juga ada yang nanya RMKE, RMKO. Nah, RMKE, RMKO jangan lupa baca atau tonton IG Live Sukor. Saya udah IG Live bareng Pak Vincent di 3 minggu yang lalu sama Pak Vincent. Di situ didengerin dari awal sampai akhir bagaimana prospek RMKO itu disimpan di IG kita di Reels itu di tanggal 7 Januari yang lalu. Jadi jangan lupa teman-teman dengerin sendiri aja. 7 Januari kita bahas mengenai RMKE dan Oke, next. Kita akan bahas pertanyaan lainnya adalah kaitannya mengenai Astra nih. Ini menarik, pertanyaannya bagus. Astra dibeli asing walaupun minus dalam. Tapi UNTR dijual asing. Kenapa? Karena persentase makam B buat Astra kecil, tapi buat UT gede. Kan Astra ada yang lain selain UT. Maksudnya, review open Astra kan ada jualan mobil, ada mining, ada Ali, ada CPO. Jadi persentase mata BK asing tuh ke Astra lebih kecil daripada ke UT. Betul, setuju. Oke. Jadi impact ke Astra lebih kecil. Ya. Ini pertanyaan terakhir yang akan kita bahas adalah kaitannya mengenai industri tekstil dan industri rokok. Bagaimana prospek ini ke depannya, Cicu? Wah, tekstil ya. Gua kan dulu pabrik garment juga ya. Berat kalau Indo sih menurut gua. Saya banyak dari China kan, dumping dari China ya nggak sih? Bukan masalah dumping ya. Ini kita ngomong tekstil konteksnya apa? Kita mau ekspor nih. Kita tuh nggak punya cotton. Cotton kita import. Maksudnya gini, industri pendukung tekstil lu kayak baju lu nih ya. Untuk bikin baju lu butuh apa? Kain. Butuh kancing. Betul. Kancing. Pabrik kancing kita sama Cina tuh jauh, men. Kita kalau bikin satu kancing, ujungnya kancing itu juga ngoder ke Cina. Ya kan? Cina tuh pabrik kancing ya. Gue dulu kan bikin baju ya. Gue pesen kancing dari Cina pakai pesawat terbang. Itu 3 hari jadi. Maksudnya dia kirim pakai pesawat. Dari gue buka PO sampai masuk ke pabrik gue lagi itu 3 hari. Ini dulu loh. 15 tahun yang lalu loh. Indonesia kalau gue pesen kancing nih ke Jakarta nih. PO hari ini 2 minggu kemudian masih belum nyampe barangnya. Oke. Alasannya 1.001 gitu kan. Warnanya lah apalah pokoknya banyak. Jadi kita mau maju di tekstil nih. Targetnya mana dulu kalau ekspor. Kita tuh nggak punya hulu ke hilirnya. Kalau kita mau revitalize, kita mesti bikin satu pabrik kainnya, pabrik benangnya, pabrik kancingnya, pabrik label bajunya, ya kan? Karton box mungkin Indonesia ada karena kita ada pulp and paper, plastik bungkusnya, semua satu tuh harus ada dan jangan mencar-mencar. Misalnya, lu bikin pabrik kan yang jahit namanya pabrik garment, lu bikin pabrik garment di Semarang, Kendal sana lah, UMR paling murah, bener nggak? Tapi pabrik kain lu di Bandung, Pak. Bandung kirim ke Semarang aja udah habis biaya berapa? Kalau di Cina itu, mereka tuh nggak ngatur kota tuh, per kota tuh ada ekspertisnya sendiri. Misalnya kain, semua di Tianjin. Mau garment itu semua di Tianjin. Kain, kancing, benang semua di sana. Oke. Terus kayak lu mau apa ya? Sentralisasi lah, Ci ya. Iya, furniture lu mesti ke Fosan.
Di Posan tuh semua pabrik furniture mau bikin sofa, sampai meja makan, sampai kamar tidur, sampai kasur, sampai karpetnya ada semua. Jadi lu kalau mau Betul. ngambil barang tuh deket-deketan, ongkirnya murah kan, and time, waktunya tuh mepet gitu, waktunya tuh irit. Kita kalau kerja ekspor, kita dikejar waktu. Lu mesti delivery hari ini, soalnya kan negara ekspor kita kan 4 musim. Lu kirim baju summer di winter nggak dibayar. Lu kirim baju winter di summer juga kagak dibayar. So we need to work Iya. very fast to make sure our shipment tuh nggak delay. Mau work very fast, kita butuh pendukung ini satu komplek, jangan jauh-jauh. Kalau Iya, iya. memang kita Jawa Tengah, pusat tekstil nih. Bukan Bandung ya, dulu kan Bandung pusat tekstil. Tapi kan UMR Bandung udah mahal. Kemahalan. UMR Bandung kan lebih mahal dari Semarang. Iya. Berarti, oke, let's assuming government decide Jawa Tengah adalah pusat tekstil. Itu pabrik tekstil semua masih pindah ke Jawa Tengah. Pabrik Iya, pemintalan, pabrik benang, pabrik kain, pabrik kancing, label. Pertanyaanku, mau nggak orang itu pindah ke Semarang, Jawa Tengah? belum tentu. UMR lebih rendah. Nah, lu mau Culture-nya beda. revitalisasi, bisa datangi pabrik Cina. Jadi biar Cina yang invest, kasih kemudahan, biar mereka bawa pabrik tekstil, pabrik kancing, pabrik benang, semua invest di Kendal misalnya, masuk sana, China Run Factory, bisa. Kan tetap UMR tenaga kerja tetap orang Indo. It's just like China Model, China Technology, China Run Company. Itu kita bisa. Jadi lu bikin satu komplek, kita bisa dulu. Nah Indonesia itu masalahnya, nggak, kalau China tuh dari awal udah dikotak-kotakin. Kota ini furniture, lu kalau mau cari IT nih, charger, HP sama semua, lu cari di Shenzhen. Itu pusat IT. Jadi China dari kotakin, ini teknologi, ini furniture, ini buat apa tekstil, ini buat apa. China tuh udah jelas banget. Jadi mereka konsentrate in that wilayah, jadi ekspedisi di wilayah, kita cari barang juga tahu, lu butuh apa ke sana. Ya kalau Indonesia kan semua kan Jakarta sentris. Terus melebar ke Bandung, karena Bandung dekat sama Jakarta dulu. Sekarang kita mau revitalize nih. Umpung lu mau revitalize, lu desainnya bener dulu kan. Lu desain dulu wilayah mana yang lu pikir cocok untuk industri itu. Kayak Seritek udah di Jawa Tengah kan. Iya, Solo. Kainnya, berarti kain Seritek ada bagian Jawa Tengah, tapi mau kain yang lain mungkin di Bandung. Kaos-kaos. Pencar-pencar. Mencar-mencar. Ngumpulin barang jadi satu baju tuh drama banget. Ntar ya baju lu mau dijahit ya, tahu-tahu kancingnya belum nyampe, ya kan? Supplier kan banyak banget. Nanti kalau ada embroidery gitu, lu masih potong kain embroidery baru balik, lu baru nyambung. Nah embroidery ini jauh misalnya, itu kan balik aja satu barang hilang, dua delay, ya kan? Terus komunikasi susah. Kalau pabriknya next door kan, nah ada apa-apa dipanggil cepet gitu loh. Betul. Kalau rokok gimana, Cik? Nah, Indo juga nggak punya penghasil kapas, jadi bikin cotton itu sudah forget it. Oke. Lu import kapas kan? Import ya ini, kapas. Rokok itu sebenarnya Indonesia punya best competitive advantage and expertise. Sedunia ini yang rokok kretek cuma Indonesia. Ya. White cigarette kan bukan kretek kan? Betul. Yang Justru cengkeh kalau itu cuma menurutku, Indonesia. industri harus diselamatin itu rokok. Satu, yang pakai cengkeh ya cuma orang Indo. Petani cengkeh kita berapa banyak? Yang pakai tembakau versi yang kretek itu kan cuma Indo tuh. Betul. Ya kan? Petani kita berapa banyak? Jadi ini benar-benar rokok tuh menurutku ya, dari Indo ke Indo. Yang nanam petani Indo, yang linting orang Indo, yang konsumsi orang Indo. Karena kalau luar negeri kretek tuh nggak gitu laku. Kan luar negeri rokok putih. Rokok putih, betul. Ya kalau mau selamatin, tenaga kerja pun banyak, yang linting kan banyak. Betul. Lo kalau mau selamatin, create job, selamatin industri rokok dari illegal smoking. Illegal smoking gue udah ngomong tuh rugi paling sial. So, kenapa? Nggak bayar pajak. Ya kan? Negara hilang 40 sampai 50 triliun. Coba dari illegal smoking diberantas. Itu paling nggak kemarin APBN yang bolong udah ketambel dikit. Iya benar. Kan? Dan Natara punya dividen kira-kira 100 triliun. Ini kalau dapat 50 triliun dari rokok kan udah balik separuh. Betul. Ya kan? Satu. Terus kedua, dengan kalau lu menggalakkan yang hand roll, lu create job. Orang middle lo kita ngomong kena judi online kan.
Nek mbok Betul. kasih kerjaan ngelinting rokok, ada duit. Waktunya habis ngelinting nggak mungkin sempet megang HP, maju di online. Betul, 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 betul. Iya, iya. Kemarin gue ke Kuba, gue lihat kelintingan sigar. Ya Mm. sama orang kayak Indonesia, cuma mereka nginting sigar, kita ngintingnya rokok. Sama orangnya sibuk terus nginting sampai cepet banget sampai nggak Ivan ngapa-ngapain. Soalnya kan dihitung per piece kan, jadi mereka Iya, terus. Ya sama, mereka juga industri sigar di Kuba nomor 2 yang menopang devisa. betul. Jadi selain komoditas dan juga kaitan mengenai emas, potensinya itu di rokok ya untuk pemerintah fokuskan ya, supaya meningkatkan pendapatan orang-orang menengah ke bawah. Ya rokok, MBG itu udah bener. Itu menurutku kalau mau daripada tekstil ya, rokok ilegalnya dibasmi, besarin hand roll. Bukan mesin roll ya. Mesin roll employmentnya kecil. Hand roll. Oh, Pajak hand roll dinolin aja. Daripada betul. illegal yang nol, mending yang hand roll nol. Jadi Setuju. orang apa hire worker, jadi yang bawa bisa kerja. Kalau kerja kan nggak menjudul. Oke, Ci. Nah, thank you pertanyaannya semua ya, Ci. Mungkin closing statement dari Cici nih, ini udah 1 jam lebih. Kira-kira strategi trading di saat market volatile seperti ini seperti apa? Dan juga masukan apa buat para trader investor Indonesia saat ini? Kayak kalau market yang volatilitas tinggi ini, kecuali gold ya. Kalau high volatility kan gold price bisa naik. Karena kan fear factor. Terus ini juga didukung oleh orang dedolarisasi sebenarnya. They don't want to accept, they want to use less US dollar. Jadi nggak mau pakai US banyak, ngapain funding US istilah gitulah. Kalau yang gold mungkin boleh di tapi kalau yang lain cuanku saya, ya nggak? Cuanku saya, betul. Ya, ya, Gak usah ya. terlalu greedy, cuanku saja. Nggak usah kritik karena marketnya volatile, apalagi dipimpin Donald Trump ya, seperti diskusi yang mana sangat impulsif ketika membuat decision, ketika mau perang segala macam. Jadi hati-hati, cuan bungkus. Yang di YouTube Oke. tadi orang China, Profesor China itu is very, dia juga bahas Trump, very interesting. Jadi selama Trump perintah, nggak mungkin Trump tuh maksudnya stop of making a headline tuh nggak mungkin. Because he enjoy headline. Dia tuh kan Oke. dulu aja dia punya kayak show di TV kan. So Betul. he is a guy who love kamera. Jadi itu selama dia presiden, ini nggak bakal berhenti. Dia punya surprise gitu, nggak mungkin berhenti. Dia nggak pengen dilupakan intinya gitu ya, Ci ya. Ya pokoknya ratingnya harus naik terus gitu kan. Dengan sensasi-sensasi dia walaupun mengguncang market. Oke, Ci. Nanti kirim ke aku ya videonya apa. Nanti aku bakal tag di komen di Soko Sekuritas ini. Oke. Sekali lagi terima kasih Cico Ai dan selamat malam. Yo. Bye-bye. Mudah-mudahan sukses market besok. Bye-bye. Yo.